woi. Di kulum-kulum, di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Radit Ferdinand Irawan. Nama saya Ferdi Urda. Nama saya Sandy Aditya Kurniawan. Nama saya Arya Sabari. Jadi di sini kami akan mempraktekkan cara menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di video kami ini akan menampilkan video sebuah cara menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan kemudian dilanjutkan dengan video cara mengelola peremajaan perkebunan kelapa sawit. Sekian kelompok dari kami, kita saksikan videonya. Di sini kami akan menjelaskan APD pada peremajaan pada sawit. Peremajaan pada sawit itu penanaman kembali sawit yang sudah berumur tua atau sawit yang rusak. Seperti contoh pada belakang ini merupakan sawit yang sudah rusak, jadi tidak lagi produktif. Jadi sawit ini akan kita lakukan peremajaan, yaitu penanaman kembali. Adapun APD yang dipakai yaitu ada berupa helm, kacamata, baju lengan panjang, ada sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Kemudian ada rekan saya untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari APD ini. Baik, terima kasih manajer. Baik, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari helm. Untuk helm sendiri yaitu melindungi kepala dari benturan, paparan sinar matahari, atau benda-benda jatuh. Selanjutnya, sarung tangan. Sarung tangan mencegah kontak tangan dengan benda tajam, ranting berduri, atau bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, sepatu. Dapat dilihat sepatu. Sepatu berfungsi sebagai melindungi kaki dari kerikil, kayu tumbang, benda keras, atau benda tajam. Selanjutnya, kacamata. Dapat dilihat di sini ada dilengkapi dengan kacamata. Kacamata berfungsi sebagai melindungi mata dari percikan atau serpihan kayu atau debu. Selanjutnya, pelindung tubuh. Dapat dilihat di sini pelindung tubuh, ada baju lengan panjang sama celana lengan panjang. Itu berfungsi sebagai melindungi tubuh dari sengatan binatang seperti lebah, bermacam jenis binatang yang bersifat berbahaya. Selanjutnya, paparan bahan kimia atau benda tajam, terutama saat melakukan pekerjaan beresiko. Mungkin sekian manajer. Siap, terima kasih Pak Mandur. Jadi mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan APD pada pekerjaan untuk peremajaan pada sawit. Sekian, terima kasih. Baik, selain APD pada proses peremajaan sawit, jadi kita juga perlu yang namanya yaitu kotak P3K. Kotak P3K ini mempunyai peran penting untuk proses peremajaan sawit, yaitu pada pertolongan pertama, kemudian pertolongan darurat pada saat di lapangan. Secara detailnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya yaitu Mandur untuk menjelaskan detailnya dari fungsi dari kotak P3K ini. Baik, terima kasih Pak Asisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kotak P3K tersebut. Terutama yaitu pertolongan pertama. Menyediakan alat dan obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi cedera ringan seperti luka, lecet, atau memar. Selanjutnya, penanganan darurat. Membantu memberikan penanganan seperti pada kondisi medis yang lebih serius seperti peredaran atau shock, sehingga bantuan medis profesional bisa dijangkau. Selanjutnya, mencegah infeksi. Memastikan kesediaan bahan antiseptik dan perban untuk mencegah infeksi pada luka. Selanjutnya, meminimalkan komplikasi dengan penanganan yang tepat dan cepat. Kotak P3K membantu mencegah komplikasi lebih lanjut dari cedera atau kondisi medis. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Dengan ketersediaan P3K,
pekerjaan yang mengalami cedera ringan dapat segera ditangani dan kembali bekerja, sehingga mengurangi waktu istirahat sedikit dan meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu memenuhi regulasi K3. Menyediakan kotak P3K yang lengkap merupakan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perkebunan sawit, yang juga merupakan kewajiban hukum. Sekian, terima kasih. Baik, itulah dari penjelasannya. Mungkin itu kotak P3K ini sangat penting dalam proses pemajaan sawit, yaitu untuk kesehatan kita. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi kita lanjut kepada pengelolaan peremajaan pada tanaman sawit. Jadi di pengelolaan ini kita coba lihat, misalnya kita ibaratkan ini sawit sudah berumur 25 tahun ke atas. Jadi yang harusnya sudah tidak produktif lagi, jadi kita tebang untuk melakukan penanaman ulang. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Mari guys. Jadi ini sawit yang tadi sudah berusia 25 tahun ke atas, jadi kita tebang dan kemudian nanti ini kita bersihkan, terus kita tanam dengan bibit ini. Jadi setelah itu kita rawat kembali dan sampai hidup. Sekian, terima kasih.